Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini, kita akan melakukan analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan merupakan salah satu tahapan dalam evaluasi lahan untuk pertanian, di mana evaluasi lahan ini menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan memberikan informasi tentang pilihan penggunaan lahan potensial, termasuk konsekuensinya. Evaluasi lahan terdiri dari analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan yang juga diiringi dengan identifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Namun, pada tahap ini, kita akan fokus pada analisis kemampuan lahan. Menurut USDA 1961, kemampuan lahan merupakan penilaian sifat fisik lahan untuk mengetahui alokasi lahan yang tepat untuk penggunaan pertanian secara umum. Kemampuan lahan sangat erat kaitannya dengan penggunaan lahan. Pada tabel berikut, kita dapat melihat hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas penggunaan lahan, di mana kemampuan lahan terbagi menjadi 8 kelas, dari kelas 1 sampai kelas 8, yang mempunyai tingkat hambatan berbeda terhadap penggunaan lahannya. Dapat kita lihat, kelas 1 sampai 4 merupakan kelas yang sesuai untuk penggunaan pertanian dengan derajat pengelolaan dan konservasi yang berbeda, mulai dari sangat intensif pada kelas 1 sampai dengan pertanian terbatas untuk kelas 4. Sedangkan kelas 5 sampai dengan kelas 8 merupakan kelas-kelas yang tidak sesuai untuk pertanian dan sedapat mungkin selalu tertutup vegetasi permanen, mulai dari penggembalaan sampai dengan hanya dapat digunakan untuk hutan dan cagar alam pada kelas 7 dan 8. Untuk menilai kelas kemampuan lahan, tahapan yang perlu dilakukan adalah melalui metode matching kriteria antara karakteristik fisik lahan seperti tekstur, lereng, drainase, dan kedalaman efektif yang telah tersedia pada peta tanah dengan persyaratan penggunaan lahan secara umum seperti yang tersedia pada tabel berikut. Baik, mari kita mulai melakukan analisis kemampuan lahan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka tampilan QGIS seperti berikut. Kemudian kita inputkan peta tanah dengan cara klik layer, dan add vector layer. Kemudian klik browse dan pilih direktori penyimpanannya, klik open dan add. Seperti biasa ini bisa ditutup. Setelah peta tanah muncul, hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengekspor peta tanah ini sehingga kita mendapatkan SHP baru dengan nama kemampuan lahan. Kita klik kanan dan pilih ekspor, kemudian pilih save feature as, klik browse dan pilih direktori penyimpanannya. Kita bisa namai dengan KKL atau kelas kemampuan lahan, kemudian pilih save. Pada peta tanah ini terdapat banyak sekali informasi tentang SPT yang berada di dalam wilayah KPH, namun data sifat fisik tanah yang tersedia dalam SPT yang dapat dimatchingkan dengan persyaratan penggunaan lahan secara umum adalah kedalaman efektif, drainase, tekstur, dan lereng. Sehingga untuk mempersingkat tabel atribut pada SHP kelas kemampuan lahan ini, kita bisa pilih deselect all, kemudian setelah semuanya ter-unchecklist, kita hanya butuh menceklis kode SPT, jenis tanah, kedalaman, drainase, tekstur, dan lereng. Karena analisis kemampuan lahan ini hanya berdasarkan sifat fisik tanah, maka dari itu untuk mempermudah agar tabel atributnya tidak terlalu panjang, maka kita hanya membutuhkan karakteristik fisik tanah saja, sehingga kita bisa unchecklist atau tidak mengikutkan karakteristik kimia tanah seperti pH, KTK, dan KB, serta seterusnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buka atribut table dengan cara klik kanan dan open attribute table. Kita dapat melihat informasi yang tersedia di sini lebih ringkas untuk melakukan matching pada analisis kemampuan lahan, yaitu terdiri dari kode SPT, jenis tanah, kedalaman efektif, drainase, tekstur, dan lereng. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah dengan mengaktifkan toggle editing mode yang ini. Kemudian setelah toggle editing mode yang aktif, kita akan tambahkan beberapa field baru dengan cara klik tombol yang ini, klik new field, kemudian beri nama NHF atau nilai kedalaman efektif, tipenya pilih string, kemudian panjangnya 10, dan klik OK. Kita akan menambahkan 4 tabel sesuai dengan kriteria fisik yang terdapat di sini, yaitu kedalaman, drainase, tekstur, dan lereng. Kemudian klik kembali new field dan beri nama N drainase dengan tipe string dan panjang 10. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya klik kembali new field dan pilih N tekstur. Kemudian pilih tipe string dan dengan panjang 10, kita klik OK. Yang terakhir adalah N lereng, tipe
teks atau string dengan panjang 10. Kemudian kita klik OK. Kita telah mempunyai 4 field baru, yaitu nilai kedalaman efektif, nilai drainase, nilai tekstur, dan nilai lereng. Kemudian kita akan isikan kriteria faktor penghambat sesuai dengan tabel 21 yang terdapat di dalam manual dengan kode-kode seperti K0 sampai dengan K4 dan D0 sampai D4 dan seterusnya berdasarkan informasi dari sifat fisik yang terdapat di dalam SPT. Caranya adalah melalui penulisan conditional logic dengan referensi berdasarkan tabel 20 pada manual. Kita telah membuka manual di sini dan melihat tabel 20, sehingga kita akan isikan kolom NKF, N drainase, N tekstur, dan N lereng ini dengan kode-kode berikut melalui conditional logic. Kita bisa pilih open field calculator, kemudian checklist update existing field, pilih NKF atau kedalaman efektif, kemudian kita klik di sini field and values di breakdown, dan kemudian pilih kedalaman dan klik all unique. Di sini kita mempunyai kategori kedalaman dalam, dangkal, sangat dalam, dan sedang yang akan kita ubah menjadi kode-kode berikut berdasarkan keterangan pada tabel 20. Prinsip conditional logic sebenarnya sederhana, sama seperti ketika kita menggunakan logika if di Microsoft Excel, di mana conditional logic ini dapat membantu membuat keputusan otomatis di QGIS berdasarkan aturan yang kita tetapkan. Dalam hal ini mengacu pada kodifikasi faktor penghambat. Rumus penulisan conditional logic adalah sebagai berikut. Pertama kita tuliskan case pada tab expression seperti ini, kemudian tekan enter dan tekan tab, kemudian ketikkan when, atau di dalam Microsoft Excel ini berarti if, kemudian kita pilih nama field yang akan kita gunakan untuk mengisi field yang baru, kemudian sama dengan, dan pilih value yang akan diisikan, kemudian ketikkan dan tuliskan kategorinya. Sebagai contoh, ini berarti jika kedalaman sama dengan dalam, maka kategorinya adalah K0, sesuaikan dengan tabel berikut. Pada value ini, kita punya dua kategori untuk kode yang sama, maka kita bisa tuliskan when nama field in kurung buka value 1, value 2, kurung tutup, dan kategori. Dan juga kita bisa ketikkan else untuk selain dari kategori ini, seperti ada value 0 di sini, maka selain dari aturan tersebut, kita akan ketikkan 0. Untuk mengakhirinya, kita ketik end. Jadi prinsipnya seperti ini, ketika value yang akan dimasukkan adalah 1, gunakan sama dengan, namun ketika value yang akan dimasukkan lebih dari 1, kita dapat menggunakan fungsi in, jadi in dalam kurung value 1, value 2, kemudian maka kategorinya adalah sesuai dengan kode berikut. Baik, mari kita mulai. Di sini kita tuliskan case, enter, tab, ketikkan when, spasi, double klik kedalaman. Karena ada nilai dalam dan sangat dalam untuk kode 1, seperti berikut, maka kita gunakan fungsi in dalam kurung, double klik dalam, double klik sangat dalam, kurung tutup, dan spasi kutip 1 K0. Jangan lupa kutip 1 kembali. Kemudian untuk kategori kedalaman sedang dengan kode K1, kita ketikkan when, double klik kedalaman. Karena ini hanya terdapat satu kategori di dalam satu kode, maka kita bisa tulis sama dengan spasi double klik sedang dan kutip 1 K1. Selanjutnya untuk kategori dangkal, when kedalaman sama dengan dangkal dan K2. Kita bisa tuliskan fungsi else di sini, else null. Karena selain dari ini bernilai null, maka kita tidak perlu menuliskan logic jika maka. Jadi otomatis nilai selain dari aturan-aturan berikut akan menjadi nol. Setelah selesai, kita tekan enter, backspace, kemudian ketikkan n. Pastikan tidak terdapat kode error di sini, seperti ini, expression is invalid. Setelah tidak muncul kode error, maka kita akan klik OK. Kita dapat melihat bahwa nilai kedalaman efektif telah terisi, mulai dari 0, K2, K1, dan K0. Seterusnya dengan prinsip yang sama, kita akan isikan drainase, tekstur, dan lereng. Open field calculator, kemudian checklist update existing field, pilih N drainase, kemudian breakdown field and values, pilih drainase, klik all unique, tuliskan conditional logicnya di sini, case, double klik drainase, kemudian ketika nilai drainase di sini agak terhambat, berarti kodenya adalah D2, maka drainase sama dengan agak terhambat, dan kutip 1 D2. Jangan lupa ditutup dengan kutip 1 kembali. Setelah itu, ketika drainase sama dengan baik, maka kodenya adalah D0. Selanjutnya, ketika drainase sama dengan terhambat, maka kode yang akan kita berikan adalah D3. Untuk nilai 0, kita bisa ketikkan else
spasi kutip 1 0, kutip 1 kembali. Setelah selesai, ketikkan N. Oke, nilai drainase telah muncul, kita lanjutkan kepada nilai tekstur. Open field calculator, update existing field, pilih nilai tekstur, kemudian breakdown field and values, pilih field tekstur, dan klik all unique value. Ketikkan case-nya di sini. Setelah ekspresi conditional logic dituliskan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, maka kita klik OK. Selanjutnya, untuk nilai lereng, klik kembali field calculator, checklist update existing field, pilih N lereng, di mana N lereng ini adalah field yang akan kita isi. Kemudian pada field and values, kita pilih lereng, klik all unique. Di sini kita lihat terdapat banyak value untuk lereng, maka kita akan gunakan fungsi in. Tulis case, tekan enter, tap when, double klik lereng, in. Yang akan kita perhatikan khusus untuk lereng adalah angka yang terdapat di dalam kurung, sehingga kategorinya akan sama pada angka yang terdapat di dalam keterangan pada tabel 20. Kita mulai dari nilai yang paling rendah, yaitu 0 sampai 3, dengan kode L0, maka kita pilih di sini datar atau di bawah 1, datar kembali, 1 sampai 3, kurung tutup, dan L0. Selanjutnya, when lereng in, kita ke kode nomor 2, yaitu kode L1 dengan persentase lereng 3 sampai 8, maka kita klik ini, 3 sampai 8, 3 sampai 8, 3 sampai 8, 3 sampai 8. Setelah semua nilai 3 sampai 8% kita inputkan, kurung tutup, dan L1. Selanjutnya, when lereng in, untuk persentase 8 sampai 15 dengan kode L2, dengan cara yang sama kita juga pilih 8 sampai 15, 8 sampai 15, kurung tutup, dan L2. Maka kita akan isikan ini sampai semua value dimasukkan ke dalam conditional logic. Setelah pengisian ini selesai sesuai dengan ketentuan pada tabel dan tidak muncul kode error di sini, maka kita bisa klik OK. Dapat kita lihat keempat nilai untuk parameter fisik tanah yang akan digunakan dalam penilaian kemampuan lahan telah terisi semua. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian kelas kemampuan lahan untuk setiap parameter ini berdasarkan tabel 21. Kita akan buat 4 field baru, klik new field, kemudian tulis KEF atau kelas kedalaman efektif, tipenya string, dan tekan OK. Kemudian K drainase, K tekstur, dan K lereng atau kelas kemampuan lereng. Oke, kita akan isikan nilai kelas kemampuan untuk setiap faktor ini berdasarkan penilaian yang tadi telah kita lakukan dan mengacu pada tabel 21, yaitu penilaian kemampuan lahan. Dengan cara open field calculator, update existing field, pilih KEF atau kelas kedalaman efektif yang akan kita isikan nilainya menggunakan conditional logic, kemudian breakdown fields and value. Field yang akan kita gunakan adalah NKEF atau nilai kedalaman efektif yang tadi telah kita isikan. Kemudian klik all unique, kita tuliskan case-nya di sini, case, enter, NKF sama dengan K0, maka kelas kemampuan lahannya adalah kelas 1 dan 1. Selanjutnya untuk value K1, when NKF sama dengan K1 dan kelas kemampuan lahannya adalah kelas 3. Selanjutnya untuk K2, when nilai kedalaman efektif sama dengan K2, maka kelas kemampuan lahannya adalah K4. Karena di sini terdapat nilai 0, maka seperti sebelumnya kita ketikkan else 0. Kutip itu dan akhiri penulisan conditional logicnya dengan fungsi N. Kemudian setelah tidak muncul error, kita klik OK. Di sini dapat kita lihat nilai kelas kedalaman efektifnya telah terisi. Selanjutnya kita akan isikan kelas drainase. Klik open field calculator, update existing field, pilih K drainase, kemudian breakdown fields and value dan pilih N drainase. Klik all unique. Kita tuliskan case-nya. Berdasarkan tabel 21, ketika nilai drainase D0 atau D1, maka kelas kemampuan lahannya adalah 1. Kita tuliskan logiknya di sini, when N drainase sama dengan D0 dan 1. Selanjutnya, untuk N drainase sama dengan D2, maka terkategori ke dalam kelas kemampuan lahan 2. Untuk D3, maka kelas kemampuan lahannya adalah kelas 3. Kita akhiri kembali dengan else, 0, dan akhiri conditional logic dengan fungsi N. Kita klik OK, dan kelas kemampuan lahan untuk parameter drainase sudah terisi. Selanjutnya kita pilih
pindah ke tekstur, klik Open Field Calculator, pilih Update Existing Field, pilih K tekstur, kemudian Breakdown Fields and Values, pilih N tekstur, klik All Unique, tuliskan case-nya. When N tekstur sama dengan T1, dan kita lihat di sini untuk tekstur lapisan atas, nilai T1 berada pada kelas kemampuan lahan 2, maka kita isikan di sini dan 2. Kemudian when N tekstur sama dengan T2, maka terkategori ke dalam kelas kemampuan lahan 1, dan ketika nilai tekstur adalah T3, maka juga terkategori ke dalam kelas kemampuan lahan 1. Selainnya adalah 0. Kemudian kita ketik N dan klik OK. Kita lihat K tekstur juga telah terisi. Yang terakhir yaitu untuk kelas kemampuan lereng, Open Field Calculator, checklist Update Existing Field, dan pilih K lereng, kemudian Breakdown Fields and Values, pilih N lereng, dan klik All Unique. Kita tuliskan case di sini. Ketika N lereng sama dengan L0, maka kelas kemampuan lahannya adalah 1 dan 1. Ketika nilai lereng sama dengan L1, maka kelas kemampuan lahannya adalah kelas 2. Ketika lereng sama dengan L2, maka kelas kemampuan lahannya adalah 3. Seterusnya untuk value L3 sampai L6 dan 0, kita akan tuliskan conditional logicnya. Baik, setelah penulisan logik selesai, jangan lupa untuk memeriksa, pastikan tidak ada expression is invalid di sini, dan kita ketik N, klik OK. Setelah semua parameter fisik terisi kelas kemampuannya, maka kita akan lanjutkan dengan penilaian kelas kemampuan lahan secara keseluruhan berdasarkan keempat parameter tersebut. Prinsipnya adalah kelas kemampuan akhir ini dinyatakan dalam nilai faktor penghambat yang paling besar di antara keempat parameter tersebut. Seperti contoh pada poligon yang pertama, nilai kemampuan kedalaman efektif 1, lereng juga 1, tekstur 2, namun kemampuan drainase 3, maka kelas kemampuan akhirnya adalah kelas 3. Jadi akan merujuk kepada kelas terbesar. Contoh selanjutnya, pada poligon nomor 6, ketika kelas kedalaman efektif drainase dan tekstur 1, namun kelas kemampuan lereng adalah 6, maka kelas kemampuan lahannya adalah kelas 6. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan conditional logic kembali, seperti yang tertera pada halaman 118 dan 119. Kita tambahkan field baru dengan nama KKL atau kelas kemampuan lahan dengan tipe string, kemudian klik OK. Kita klik Open Field Calculator, Update Existing Field, pilih KKL, dan kita bisa kopikan conditional logic ini untuk mengisi kelas kemampuan lahan. Kita kopikan dari case sampai N, dan paste di bagian expression. Pastikan tidak ada pesan error yang muncul, dan juga pastikan notasi setiap field yang kita tulis di conditional logic ini sama dengan notasi field yang ada pada tabel atribut. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kelas kemampuan lahannya adalah kelas yang tertinggi di antara keempat parameter ini. Selanjutnya kita dapat menginputkan subkelas kemampuan lahan, di mana subkelas ini berisi keterangan faktor penghambat untuk kelas kemampuan lahan, sehingga kita dapat mengetahui faktor penghambatnya. K adalah untuk kedalaman efektif, D untuk drainase, T untuk tekstur, dan L untuk lereng. Kita buat field baru dengan klik new field, kemudian isikan namanya sub underscore KKL, pilih tipe teks, kemudian klik OK. Di sini juga kita akan kopikan conditional logic yang sudah tersedia pada halaman 119, klik Open Field Calculator, kemudian checklist Update Existing Field, dan pilih sub KKL. Kita copy dari case sampai N, dan paste di bagian expression. Setelah tidak muncul kode error, maka kita akan klik OK. Namun untuk kelas kemampuan lahan 1, kita akan sedikit perbaiki di sini, karena ketika kelas kemampuan lahannya adalah 1, maka tidak terdapat faktor penghambat, sehingga sub KKL-nya tidak diperlukan. Kita dapat hapus, tuliskan strip. Oke. Selanjutnya kita bisa simpan dengan cara klik toggle editing mode dan pilih save. Untuk melihat sebaran kelas kemampuan lahannya, kita bisa pilih simbologi, kemudian categorize, dan pilih value-nya adalah KKL, kemudian klik classified. Kita bisa lihat sebaran kelas kemampuan lahan di sini, mulai dari kelas 1 sampai 4 yang cocok atau sesuai untuk pertanian secara umum, dan kemudian ada kelas 6, 7, dan 8 yang tidak sesuai untuk pertanian dan sebisa mungkin harus selalu tertutup oleh vegetasi alami. Maka dari itu, analisis kemampuan lahan sudah selesai dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.